Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita masih sehat, masih semangat untuk belajar walaupun belajar jarak jauh atau distance learning. Saat ini Ibu akan memberikan materi mengenai perkembangan bahasa lisan. Ya, tetapi kita harus tahu dulu fungsi dari bahasa itu sendiri. Halliday pada tahun 1978 menyebutkan beberapa fungsi bahasa. Yang pertama, instrumental. Bahasa digunakan sebagai alat atau perpanjangan tangan di mana ketika kita ingin mengutarakan sesuatu. Misalnya, tolong berikan boneka ini kepada Wulan. Itu kan berarti representatif, perpanjangan tangan. Atau tolong ambilkan telepon itu berarti instrumental, bahasa digunakan sebagai alat. Lalu bagaimana dengan fungsi regulatif? Di sini bahasa digunakan untuk mengatur orang lain. Misalnya, jangan ambil kamera itu, jangan lewat di depan sini. Itu berarti meregulasi orang lain lewat bahasa kita. Beda lagi dengan fungsi interaksional, di mana bahasa digunakan untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Misalnya, tadi Ibu bilang, bagaimana kabarnya? Itu kan berinteraksi supaya kalian nanti merespon. Ada respon, ada tanya jawab di situ, dan nanti kita pasti menjawab pertanyaan tersebut. Beda lagi dengan fungsi bahasa secara personal. Di sini kita melihat personal, berarti bahasa itu digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat. Misalnya, saya senang hari ini. Wah, saya gerah nih. Boneka itu jelek deh. Nah, itu berarti mengungkapkan perasaan atau pendapat kita lewat bahasa. Lalu ada yang namanya fungsi heuristik atau fungsi bahasa itu dimana digunakan untuk mencari informasi. Misalnya, wah, apa itu ya COVID-19? Nah, berarti dengan heuristik itu berarti dia ingin tahu, dia ingin mencari informasi tentang yang dia pertanyakan gitu ya. Beda lagi dengan fungsi imajinatif. Bagaimana dengan fungsi imajinatif? Fungsi imajinatif itu biasanya digunakan pada bahasa-bahasa yang bahasa lagu, misalnya bahasa puisi, bahasa sajak, syair, di mana di sana mengungkapkan bahasa lewat imajinasi, bukan hal-hal yang sebenarnya. Misalnya seperti saat ini, misalnya, andai bulan bisa ngomong. Nah, itu di situ menggunakan bahasa imajinatif, bukan bahasa sebenarnya atau bahasa majas lah ya. Lalu beda lagi dengan bahasa representatif. Di sini bahasa representatif itu fungsinya itu memberikan informasi atau fakta, kenyataan yang ada di lapangan, kenyataan yang ada di kehidupan kita. Nah, sekarang fungsi bahasa orang-orang merepresentatifkan tentang COVID-19 ya. Berarti itu kenyataan bahwa di lingkungan kita saat ini sekarang lagi mewabah COVID-19. Nah, seperti itu mahasiswaku. Pengembangan bahasa lisan ini bisa dihubungkan dengan fungsi bahasa itu sendiri. Nah, ada instrumental, regulatif, interaksional, ada personal, heuristik, imajinatif, dan tentu saja representatif. Ya, terima kasih untuk saat ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dan nanti kita lihat ada apa saja di materi selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan masih semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.